Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Maki Boyamin Saiman. Mas Boyamin, selamat malam. Malam, Sylvia. Mas Boyamin, akhirnya KPK menangkap Lukas dan dibawa ke Jakarta. Anda melihat ini bukti ketegasan dari KPK? Ya, bukti KPK bisa main strategi lah, kira-kira gitu. Dan soal tegas memang ya mau tidak mau, karena kita teriaki terus, juga kita bahasanya nggak enaknya kita maki-maki karena nampak kemudian lemah di hadapan Lukas NMB gitu kan. Masa sampai ketua KPK mendatangi Lukas NMB ke kediamannya hanya sekedar ngecek sakit itu kan belum pernah ada ceritanya. Tapi ya itu dinamika, dan saya yakin ini proses-proses ini KPK penyidiknya tetap bekerja, dan kemudian hari ini mereka kemudian bahasa saya meleng. Karena menurut Pak Firly yang tadi dimuat beberapa media, katanya ada dugaan Pak Lukas NMB ini diduga akan kabur gitu kan, ke luar negeri atau apa, lewat dari Tolikara atau apa. Khawatirnya seperti yang Bupati dulu bergeser ke Papua Nugini dan tidak bisa ditangkap sampai sekarang. Dan ini mungkin KPK tidak ingin kecolongan dua kali, maka kemudian tadi segera melakukan upaya penangkapan di saat Pak Lukas agak lengah gitu. Dikiranya tidak ada penangkapan karena beberapa kali pimpinan KPK kan ngomong tidak berani nangkap karena khawatir ada gesekan gitu kan. Dan ini mudah-mudahan ya kalau kita bicara strategi, ini bagian strategi untuk menangkap Pak Lukas NMB gitu, bahwa dia lengah karena seakan-akan KPK tidak berani nangkap tapi buktinya berani nangkap. Jadi ya KPK sekarang ya kita apresiasi lah dalam konteks itu tegas dan juga punya strategi, kira-kira gitu. Oke. Meskipun sampai memakan waktu sekitar 4 bulan ya, Mas Boyamin, untuk mendatangkan seorang Lukas NMB ke Jakarta. Tapi ya sudahlah, sekarang kita fokus kepada pemeriksaan Lukas NMB nantinya sebagai tersangka. KPK mengaku sudah punya bukti, kemudian kita tahu Lukas NMB ini dijerat dalam kasus proyek yang bersumber dari APBD Papua. Tapi belum banyak yang paham sebetulnya ini proyek yang seperti apa, Mas Boyamin, dan modus yang digunakan ini seperti apa sih? Ya biasalah, diduga proyek ini diberikan kepada pihak yang dikehendaki, istilahnya bahasanya begitu, yang tendernya sudah dikondisikan atau sudah diatur. Jadi nanti akhirnya pemenangnya sudah diketahui sejak awal, dan kemudian cara menawarnya agak tinggi sehingga ada dugaan uang yang bisa dibagi-bagi. Dan dari pengusaha pemborong tersebut yang didapat 3 proyek itu kemudian ijon lah kira-kira ketika diduga Pak Lukas ini butuh sesuatu, maka dia ngirimkan uang itu. Meskipun di kamuflase seakan-akan itu uangnya Pak Lukas yang dititipkan ke pengusaha ini kan, dalilnya begitu. Ya apapun yang diterima oleh pejabat negara itu kalau 30 hari tidak dilaporkan, maka itu kan gratifikasi. Dan kenyataannya itu adalah diduga diberikan oleh pemborong yang mendapatkan proyek, dan proyeknya diduga itu cara tendernya bisa sesuatu yang diatur gitu, sehingga tidak kompetitif lagi gitu. Biasanya kalau tidak kompetitif begini ya ada sesuatu yang kemudian diduga ditransaksikan gitu. Jadi ya sebenarnya gampang kok ini untuk melacak begini-begini, KPK sudah jago lah, karena proses-proses itu kalau di awal-awal seperti dulu DPR pernah ditangkap itu kan model ngijon gitu. Jadi mulai dibayar di muka seakan-akan untuk memperoleh suatu proyek atau suatu yang konsesi lah, misalnya seperti itu. Ya, jadi praktik ijon ini kan sudah lumrah terjadi ya. Tapi kalau misalnya dari pihak NMB berdalih kalau Papua itu memperoleh WTP, label WTP wajar tanpa pengecualian dari BPK berkali-kali, apakah itu bisa menjadi amunisi bagi Lukas NMB? Ya enggak juga. WTP itu kan bersifat lebih banyak administrasi, misalnya beli mobil ada kwitansinya. Tapi ternyata ketika dilacak itu kwitansinya palsu atau dari dealer yang di markup gitu misalnya, kan tetap korupsi dong gitu loh. Jadi ini sesuatu bahwa WTP itu kemudian tidak ada korupsi, enggak, karena banyak daerah-daerah yang WTP kemudian juga terjadi korupsi. Jadi tidak jaminan, kalau itu sih retorika yang menurut saya hanya sebatas perdebatan-perdebatan. Tapi kemudian kalau kemudian dikemukakan dan ditemukan buktinya gitu ya, nanti di persidangan akan ketahuan, oh ternyata ada dugaan begini begitu kan. Sekarang kita
kita lacak aja 3 proyek yang dimenangkan pemberi suap itu, yang tersangka pemberi suap itu, apakah kemudian senilai itu atau Baik. akan dikerjakan senilai itu, ataukah dari owner estimate-nya sebenarnya senilai itu, kan bisa gampang dilacak. Sebenarnya harga satuan, harga pasaran itu gampang kok ini dilacak gitu kan. Apalagi ini sudah Oke. ada dugaan kickback begini, jadi lebih mudah untuk melacaknya, dan KPK sudah sangat berpengalaman kalau mau dan Oke. mampu gitu. Baik, Mas Boyamin, terima kasih atas analisa Anda. Kita Zilvia, kawal mungkin gini bersama. Bu Zilvia. Ya, Ya. sedikit Mas Boyamin, karena sudah harus Apresiasi ini closing juga sekaligus ada permintaan satu dari saya. Kalau mampu menangkap Lukas NMB, saya tunggu nanti mampu menangkap Harun Masiku, gitu, sesuai janjinya yang kemarin dibicarakan. Jadi saya Iya, akan ngejar kita ke sana. nantikan bersama. Prestasi Anda Lukas NMB harus juga Harun Masiku gitu, Zilvia. Iya, masih ada utang yang lain yang harus dibayar oleh KPK ya. Sama-sama kita Betul. kawal. Mas Boyamin, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ya, Breaking makasih. News Metro TV.